Pada tahun 2003, dunia MotoGP hanya memiliki satu raja. Namanya Valentino Rossi. Ia memiliki segalanya, motor terbaik, tim terbaik, dan kepercayaan diri seorang pembalap yang hampir tidak terkalahkan. Dalam 3 musim terakhir, kemenangan seolah menjadi kebiasaan. 2001, 2002, 2003, 3 gelar juara dunia berturut-turut. Saat itu, Honda bukan hanya sekedar tim. Honda adalah kerajaan, dan Rossi adalah penguasanya. Dan tepat ketika dunia mengira ia akan terus mendominasi bersama Honda, Rossi membuat keputusan yang sulit dipahami. Ia pergi, meninggalkan motor terbaik di grid, meninggalkan tim yang membawanya menuju kejayaan, meninggalkan tempat yang membuatnya tak terkalahkan. Dan ia memilih Yamaha, sebuah tim yang sudah bertahun-tahun gagal menantang gelar juara dunia. Bagi banyak orang, keputusan itu adalah kegilaan, sebuah perjudian besar, bahkan sebuah langkah yang bisa menghancurkan karier seorang juara dunia. Mereka menunggu Rossi gagal. Mereka ingin melihat apakah selama ini yang membuatnya menang adalah dirinya atau motor yang dia bawa. Tetapi Rossi melihat sesuatu yang berbeda, sebuah tantangan, sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa seorang pembalap hebat tidak hanya memenangkan sejarah, tetapi mampu menciptakannya. Dan apa yang terjadi setelahnya bukan hanya kisah tentang kemenangan, bukan hanya kisah tentang Yamaha. Ini adalah kisah tentang seorang juara yang mempertaruhkan segalanya hanya untuk membuktikan satu hal, bahwa legenda tidak dibuat oleh mesin terbaik. Dan inilah kisah Valentino Rossi dalam musim paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Seri pertama MotoGP tahun 2004 dimulai di Afrika Selatan, sirkuit Fakisa Freeway, Welcome. Namun bagi Valentino Rossi, ini terasa seperti awal dari sebuah pengadilan. Apakah Valentino Rossi benar-benar luar biasa? Ataukah Honda yang membuatnya terlihat luar biasa? Sekarang, semua mata tertuju pada Yamaha, motor yang bahkan tidak memenangkan satu balapan pun pada musim sebelumnya. Dan banyak orang datang ke Welcome bukan untuk melihat Rossi menang. Mereka datang untuk melihat apakah ia akan gagal. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada hari Sabtu, Rossi langsung menempatkan Yamaha di posisi terdepan, pole position. Pedok yang sebelumnya penuh keraguan mendadak terdiam. Mungkin ini hanya keberuntungan, pikir sebagian orang. Tapi sebagian lainnya mulai merasa tidak nyaman. Bagaimana jika Rossi memang sehebat itu? Dan ketika lampu start akhirnya padam, pertanyaan itu mulai mencari jawabannya. Rossi melesat di depan, namun ujian sesungguhnya segera datang. Max Biaggi, rival lamanya, salah satu pembalap Honda tercepat saat itu, seolah mewakili semua keraguan yang masih tersisa terhadap Rossi. Lap demi lap berlalu. Dan perlahan, balapan berubah menjadi duel 2 orang. Mereka meninggalkan rombongan, meninggalkan semua pembalap lain jauh di belakang. Hanya ada Rossi dan Biaggi, 2 orang Italia, 2 rival lama, 2 keyakinan yang saling bertabrakan di atas aspal Welcome. Biaggi menyerang, Rossi membalas. Biaggi mengambil alih posisi. Rossi merebutnya kembali. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berkedip lebih dulu. Dan semakin balapan mendekati akhir, tekanannya semakin terasa. Karena ini bukan sekedar perebutan kemenangan. Ini adalah pertarungan untuk sebuah pembuktian. Biaggi terus menempel, mencari celah sekecil apapun. Satu momen yang bisa menghancurkan mimpi Yamaha bahkan sebelum musim benar-benar dimulai. Namun Rossi tidak memberikannya. Setiap tikungan dilalui dengan presisi. Setiap serangan dijawab dengan ketenangan, seolah ia tahu bahwa seluruh dunia sedang mengawasinya. Lalu akhirnya,
Garis finish itu datang. Valentino Rossi menang, Yamaha menang, dan untuk sesaat MotoGP seperti kehilangan kata-kata. Karena untuk pertama kalinya, seseorang baru saja memenangkan balapan pertamanya bersama motor baru. Melawan tim yang baru saja ia tinggalkan. Melawan motor yang dianggap terbaik di dunia, dan melawan keraguan yang selama berbulan-bulan terus mengikutinya. Namun kemenangan di Welcome hanya mengubah satu hal. Kini dunia tidak lagi menertawakan Rossi. Mereka mulai memperhatikannya. Tetapi musim ini masih panjang, terlalu panjang. Dan jauh di balik selebrasi kemenangan itu, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini awal dari sebuah keajaiban, atau hanya satu hari yang kebetulan sempurna? Seri kedua berlangsung di Spanyol, sirkuit Jerez. Dan di Jerez, Rossi kembali menunjukkan kecepatannya. Ia meraih pole position, sebuah tanda bahwa kemenangan di Afrika Selatan bukanlah kebetulan. Tetapi balapan seringkali memiliki caranya sendiri untuk menguji sebuah keyakinan. Saat hari Minggu tiba, hujan turun membasahi lintasan. Aspal berubah licin, grip menghilang, dan perlahan kelemahan Yamaha mulai terlihat. Motor yang begitu kompetitif di lintasan kering mendadak terasa jauh lebih sulit dikendalikan. Rossi mencoba bertahan, mencoba menjaga ritme, mencoba tetap berada dalam pertarungan. Namun kali ini Honda memiliki jawaban yang tidak dimiliki Yamaha. Sete Gibernau melesat pergi. Max Biaggi semakin sulit dijangkau. Dan di seri kedua ini, Rossi tidak sedang bertarung untuk kemenangan. Ia sedang berjuang untuk bertahan. Ketika bendera finish dikibarkan, Rossi finish di posisi keempat. Namun, bagi proyek besar Yamaha yang terlihat menjanjikan di seri pertama, hasil ini menunjukkan dengan jelas seberapa besar pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Kemenangan di Afrika memang nyata, namun jalan menuju gelar juara dunia ternyata jauh lebih panjang dari yang dibayangkan. Selanjutnya, seri ketiga membawa pembalap ke sirkuit Le Mans, Prancis. Dan Rossi berharap bisa segera memperbaiki hasil di Jerez. Namun Le Mans justru menghadirkan ujian yang berbeda. Bukan hujan, bukan cuaca, melainkan motor itu sendiri. Sejak awal akhir pekan, Yamaha belum menunjukkan keseimbangan yang benar-benar ideal. Motor itu masih cepat, masih mampu bersaing dengan para pembalap terdepan, tetapi belum cukup stabil untuk mempertahankan performanya sepanjang balapan. Rossi sempat bertarung di kelompok depan, sempat menjaga dirinya tetap berada dalam perebutan podium. Namun lap demi lap berlalu, dan masalah yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Motor terasa semakin sulit diajak bekerja sama. Ritmenya tidak cukup konsisten. Dan ketika Max Biaggi berhasil melewatinya, Rossi tidak memiliki senjata yang cukup untuk membalas. Ia tetap bertarung hingga lap terakhir. Tetapi kali ini, perjuangan saja tidak cukup. Rossi harus puas finish di posisi keempat. Bukan hasil yang mengecewakan, dan Yamaha memang telah berkembang. Tetapi mereka belum siap mendominasi. Masih ada celah, masih ada kelemahan, masih ada pekerjaan besar yang menunggu untuk diselesaikan. Dan Sete Gibernau pun memimpin klasmen pembalap MotoGP. Seri keempat MotoGP musim 2004 berlangsung di sirkuit Mugello, Italia. Tempat di mana ribuan penggemar MotoGP datang untuk Valentino Rossi. Namun hari itu, Mugello tidak menyambut Rossi dengan ketenangan. Hujan datang, balapan dihentikan, lalu dimulai kembali dalam format sprint yang jauh lebih pendek. Hanya 6 lap. Segalanya berubah menjadi tidak menentu. Dan ketika balapan kembali berlangsung dalam lintasan yang basah, tidak ada satu pembalap pun yang mampu melarikan diri. Rossi terjebak di tengah kelompok besar yang berisi para pembalap terbaik saat itu. Sete Gibernau, Max Biaggi, Troy Bayliss, Alex Barros, Loris Capirossi. Mereka saling menekan.
saling menyerang, saling berebut ruang di setiap tikungan. Tidak ada kesempatan untuk membuat kesalahan. Namun di tengah kekacauan itu, Rossi terlihat berbeda. Motor Yamaha yang tampak kesulitan di lintasan basah, kali ini mulai terlihat berbeda. Berlahan Rossi merangsek ke depan, membalap dengan penuh keyakinan. 2 lap terakhir menjadi miliknya. Dan ketika garis finish akhirnya terlihat di kejauhan, Mugello meledak. Valentino Rossi menang di rumahnya sendiri, di lintasan basah yang menjadi musuh terbesar Yamaha kala itu. Jika Mugello adalah rumah bagi Rossi, maka seri kelima adalah rumah CT Gibernau, rival terdekatnya dalam perebutan gelar dunia. Sirkuit Catalunya, Spanyol. Dan di Catalunya adalah pertarungan melawan satu orang. Karena di depan puluhan ribu pendukungnya, Gibernau ingin membuktikan bahwa dirinya mampu mengalahkan Rossi di rumahnya sendiri. Sejak awal balapan, keduanya langsung memisahkan diri dari rombongan, meninggalkan yang lain. Membuat sirkuit Catalunya berubah menjadi arena duel pribadi. Tidak ada yang mampu melepaskan diri, tidak ada yang mampu membuat jarak. Setiap kali Rossi menyerang, Gibernau membalas. Setiap kali Gibernau mencoba menjauh, Rossi kembali menempel. Lap demi lap berlalu, dan perlahan balapan berubah menjadi permainan mental. Siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih tenang, dan siapa yang berani mengambil risiko terakhir. Ketika lap terakhir tiba, jawabannya mulai terlihat. Rossi memilih momennya dengan sempurna. Ia menyerang pada saat yang tidak memberi kesempatan bagi Gibernau untuk membalas. Dan ketika bendera finish dikibarkan, sekali lagi Rossi keluar sebagai pemenang di kandang CT Gibernau, di depan pendukung lawannya. Sebuah kemenangan yang terasa jauh lebih besar daripada sekedar tambahan poin. Karena untuk pertama kalinya musim itu, Rossi mulai memenangkan perang psikologis. Seri ke-6 berlangsung di Assen, Belanda. Dan perang itu masih jauh dari selesai. Assen adalah tempat yang menguji segalanya. Kecepatan, keberanian, dan kemampuan untuk tetap tenang ketika tekanan mencapai puncaknya. Sejak awal balapan, Rossi dan Gibernau, 2 nama itu kembali menjauh dari rombongan. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada duel agresif. Tidak ada aksi saling menyalip di setiap tikungan. Tidak ada pertarungan terbuka yang memaksa penonton menahan napas. Yang ada hanyalah ketegangan yang perlahan terus tumbuh. Karena sepanjang balapan, Gibernau memimpin. Dan Rossi berada tepat di belakangnya. Selalu dekat, selalu mengawasi, selalu hadir dalam setiap bayangan spion Honda milik Gibernau. Ia tidak menyerang, ia tidak terburu-buru, ia hanya menempel, mengikuti setiap garis balap. Di Assen hari itu, yang terlihat bukanlah Rossi yang agresif, melainkan Rossi yang sabar. Dan ketika balapan memasuki 2 lap terakhir, Rossi seolah mengakhiri drama yang ia mainkan, menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh stopwatch. Naluri. Ia menyerang pada saat yang paling tepat, menyalip dari sisi dalam. Manuvernya bersih, berani, dan nyaris sempurna. Rossi merebut posisi pertama, dan sejak saat itu Gibernau tak pernah bisa menyalipnya kembali. 1 overtake dan 1 kemenangan lagi untuk Yamaha. Assen bukan sekedar tambahan 25 poin. Assen adalah sebuah pernyataan bahwa Valentino Rossi dan Yamaha bukan lagi kejutan di awal musim. Mereka adalah penantang gelar yang sesungguhnya. Dan ketika pertempuran di Assen akhirnya berakhir, klasemen menunjukkan sesuatu yang menarik. Valentino Rossi dan CT Gibernau kini berdiri sejajar. Poin mereka sama, namun tekanan di antara keduanya sudah tidak lagi sama. Seri ke-7 membawa seluruh pembalap MotoGP ke Brasil, Rio de Janeiro, Autodromo Internasional Nelson Piquet. Sebuah sirkuit yang terkenal kasar, panas, dan tidak pernah memberi kemudahan kepada siapapun. 3 kemenangan beruntun Valentino Rossi telah mengubah arah musim 2004.
Tim yang beberapa bulan sebelumnya dianggap tidak memiliki peluang kini mulai berdiri sebagai salah satu penantang gelar juara dunia. Dan banyak orang mulai percaya bahwa keputusan Rossi meninggalkan Honda mungkin memang tidak segila yang mereka bayangkan. Namun balapan di Rio tidak pernah mudah. Sejak awal akhir pekan, Rio tidak terlihat bersahabat untuk Yamaha. Rival utamanya, CT Gibernau, berada di posisi keempat. Sementara Rossi hanya mampu mengamankan posisi start ke-8. Begitu lampu start padam, keduanya langsung tampil agresif. Rossi menyerang. Gibernau membalas. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau kehilangan satu posisi pun. Karena mereka memahami satu hal. Siapa yang finish di depan hari itu akan membawa pulang pimpinan klasemen dunia. Memasuki lap kedua, petaka datang untuk CT Gibernau. Saat sedang berusaha mempertahankan posisinya di barisan depan, ia kehilangan kendali. Motornya tergelincir. Dan dalam hitungan detik, Gibernau terlempar keluar dari pertarungan. Ia gagal melanjutkan balapan. Kesempatan yang begitu besar kini terbuka di depan Valentino Rossi. Peluang untuk memperlebar jarak di klasemen tiba-tiba berada di tangannya. Dan Rossi tahu, ia harus memanfaatkannya. Lap demi lap berlalu. Di depannya kini hanya tersisa 3 pembalap. Dan Rossi mulai memaksa motornya sedikit lebih keras. Mengerem sedikit lebih lambat, membuka gas sedikit lebih cepat. Dan tepat pada lap ke-12, saat memasuki salah satu tikungan, ban depan Yamaha kehilangan cengkeramannya. Tidak ada kontak, tidak ada duel dramatis, tidak ada kesalahan dari pembalap lain. Hanya satu momen kecil, satu kesalahan kecil. Dan itu sudah cukup. Motor langsung tergelincir, Rossi terjatuh, dan Valentino Rossi gagal finish. Ini bukan kekalahan karena motor yang lebih lambat, bukan pula karena lawan yang lebih kuat. Ini adalah kesalahan yang lahir dari tekanan balapan, kesalahan yang lahir dari ambisi. Dan di Rio, Valentino Rossi harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan kecepatan. Dirinya sendiri. Seri ke-8 berlangsung di Sachsenring, Jerman. Sirkuit yang sempit dan nyaris tidak memberi ruang untuk kesalahan. Namun Sachsenring segera menunjukkan bahwa akhir pekan ini tidak akan berjalan mudah. Begitu lampu start padam, 3 nama teratas klasemen langsung mengambil alih jalannya balapan. Mereka perlahan mulai meninggalkan rombongan, membentuk kelompok kecil di depan. Seolah balapan ini memang hanya milik mereka bertiga. Namun, tekanan kembali memakan korban. Memasuki lap ke-8, CT Gibernau kehilangan kendali. Motornya tergelincir. Dan dalam sekejap, ia kembali terlempar dari pertarungan. Kesempatan besar kembali terbuka. Dan ketika balapan memasuki pertengahan lomba, kelompok depan kembali bertambah ramai. Pertarungan semakin ketat. Rossi bahkan sempat mengambil alih posisi terdepan, berusaha meningkatkan ritme, berusaha menjauh dari para rivalnya. Namun semakin lama balapan berlangsung, sesuatu mulai berubah. Ban Michelin yang digunakannya perlahan kehilangan performa. Grip mulai berkurang, motor tidak lagi memberikan respons yang sama seperti di awal balapan, dan para pembalap Honda mulai terlihat semakin kuat. Satu persatu posisi mulai hilang, hingga akhirnya Rossi terlempar ke posisi keempat. Namun Rio telah mengajarkannya sesuatu, dan Rossi memilih untuk bertahan. Menjaga motornya tetap berada di lintasan dan membawanya hingga garis finish. Memang bukan podium, namun justru hasil itulah yang mengantarkannya kembali ke puncak klasemen dunia. Seri ke-9 berlangsung di Donington Park, Inggris. Dan sejak awal akhir pekan, Rossi terlihat nyaman. Sangat nyaman. Yamaha bekerja dengan sempurna. Rossi berdiri di posisi terdepan, pole position. Namun balapan tetaplah balapan. Tantangan sesungguhnya bukanlah cuaca, melainkan tekanan dari para rival tercepat. Honda mengintai di setiap sudut. Dan keraguan lama kembali muncul.
Apakah Yamaha sanggup bertahan hingga akhir menghadapi gempuran kecepatan murni Honda di Donington Park? Dan saat lampu padam, balapan berubah menjadi adu kecepatan tanpa kompromi. Loris Capirossi dan Sete Gibernau langsung tampil menyerang. Di belakang mereka, Colin Edwards mencetak fastest lap dan menempel ketat di barisan depan. Di tengah tekanan hebat itu, Rossi tetap berada di kelompok terdepan. Dan di lintasan secepat itu, tidak ada yang benar-benar aman dari kesalahan sekecil apapun. Tetapi semakin lama balapan berlangsung, semakin jelas satu hal. Rossi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain hari itu. Rasa percaya. Percaya pada motornya, percaya pada instingnya. Dan memasuki lap-lap terakhir, ritmenya mulai berbeda. Rossi perlahan melesat, membuka jarak hampir 3 detik. Ia tidak lagi bertarung melawan para rivalnya. Ia sedang bertarung melawan waktu. Ketika bendera finish akhirnya dikibarkan, Valentino Rossi berdiri sendirian di depan. Seri ke-10 berlangsung di Republik Ceko, sirkuit Brno. Sejak awal balapan, kelompok terdepan dipenuhi nama-nama besar. Mereka bergerak seperti satu kesatuan, dan perlahan perhatian seluruh penonton mengarah pada 2 nama yang sepanjang musim terus saling membayangi. Rossi dan Gibernau. Memasuki lap-lap akhir, keduanya terlibat pertarungan yang luar biasa sengit. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau kehilangan posisi. Dan pada hari itu, momentum berada di pihak Sete Gibernau. Gibernau perlahan menjauh dan finish dengan selisih 3 detik dari Rossi. Selanjutnya seri ke-11 berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal. Dan begitu balapan dimulai, Rossi langsung mengambil alih kendali. Tidak menunggu, tidak mengikuti ritme orang lain. Ia menciptakan ritmenya sendiri. Lap demi lap berlalu, jarak mulai terbentuk, lalu semakin melebar, dan semakin melebar lagi. Di belakangnya, para pembalap Honda berusaha mengejar, namun mereka seperti mengejar bayangan. Hari itu, Rossi sedang mengendalikan keadaan, dan ketika akhirnya melintasi garis finish sambil melakukan selebrasi khasnya, pesan yang dikirim Rossi sangat jelas. Bahwa Valentino Rossi dan Yamaha benar-benar sedang menuju gelar juara dunia. Seri ke-12 membawa para pembalap MotoGP ke benua Asia, sirkuit Motegi, Jepang. Dan Motegi menyambut para pembalap dengan kekacauan, bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Ketika rombongan memasuki tikungan pertama, sebuah kecelakaan besar terjadi. Motor berjatuhan ke segala arah, beberapa nama besar langsung tersingkir. Dalam hitungan detik, jalannya balapan berubah total, dan di tengah kekacauan itu, Rossi berhasil lolos. Namun yang terjadi setelahnya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Karena Rossi masih harus menghadapi Makoto Tamada, pahlawan tuan rumah, pembalap yang tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Sejak awal, Tamada menunjukkan bahwa kemenangan tidak akan diberikan dengan mudah. Setiap kali Rossi mencoba mendekat, Tamada selalu memiliki jawaban. Setiap kali Rossi mencoba menekan, Tamada kembali menjauh. Dan Rossi harus menerima kenyataan bahwa ada pembalap yang lebih kuat pada hari itu. Rossi pun finish di posisi kedua, tetapi ia meninggalkan Motegi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keunggulan di klasemen yang tetap terjaga. Seri ke-13 dilaksanakan di sirkuit baru, di Gurun, Qatar, Lusail International Circuit. Dengan situasi pasir gurun dan angin, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi.
Namun yang terjadi justru jauh lebih besar dari sekedar balapan. Menjelang start, kubu Honda mengajukan protes terhadap Valentino Rossi. Protes diterima, dan hukuman dijatuhkan. Dari barisan depan, Rossi harus start dari posisi paling belakang. Namun ketika lampu start padam, kemarahan itu berubah menjadi tenaga. Rossi menyerang, satu persatu pembalap di depannya di overtake, posisi demi posisi. Dalam waktu singkat, ia melesat menembus rombongan. Dari belakang, menuju barisan depan. Dan untuk sesaat, keajaiban terasa mungkin. Namun kemarahan seringkali memiliki harga yang mahal. Saat terus memaksa mengejar ketertinggalan, Rossi sedikit melebar di salah satu tikungan cepat. Ban motornya menyentuh area yang dipenuhi debu pasir. Grip menghilang dalam sekejap. Dan Yamaha itu langsung terlempar. Rossi terjatuh. Musimnya tidak berakhir di sana, tetapi balapannya berakhir. 0 poin. Sementara di depan, CT Gibernau melaju menuju kemenangan. Jarak di klasemen kembali menipis, dan suasana di antara kedua kubu berubah menjadi semakin panas. Malam itu kemarahan Rossi tidak berhenti di gravel. Ia ikut terbawa hingga keluar lintasan. Karena sejak hari itu, hubungan antara Rossi dan Gibernau tidak akan pernah sama lagi. Seri ke-14 berlangsung di Sepang International Circuit, Malaysia. Namun Rossi datang bukan hanya membawa motornya. Ia membawa tekad untuk mengambil kembali kendali atas kejuaraan dunia. Sejak awal akhir pekan, Rossi terlihat berbeda. Pole position. Seolah seluruh emosi dari Qatar telah berubah menjadi satu tujuan. Menang. Ketika lampu start padam, Alex Barros langsung memimpin balapan. Rossi berada tepat di belakangnya, tetapi Rossi tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan keadaan. Dan tepat pada lap keempat, dengan manuver yang bersih dan presisi, Rossi berhasil mengambil alih posisi terdepan. Dan sejak saat itu, tidak ada yang mampu merebutnya kembali. Tidak ada duel yang liar. Tidak ada pertarungan yang kacau. Hanya satu Yamaha biru yang terus melaju di depan. Lap demi lap. Tikungan demi tikungan. Rossi mengendalikan balapan seperti seorang juara dunia. Tenang, cepat, dan tanpa kesalahan. Dan ketika garis finish terlihat, semuanya terasa begitu sempurna. Qatar telah mengambil banyak hal darinya, tetapi Sepang memberinya kesempatan untuk merebutnya kembali. Rossi menang, dan senyum kembali terlihat. Kini jarak di klasemen kembali melebar. 30 poin, dengan 2 balapan tersisa. Valentino Rossi sudah bisa melihat garis akhir musim itu di kejauhan, dan gelar juara dunia MotoGP 2004 kini mulai terlihat di depan mata. Setelah semua drama yang terjadi, seri ke-15 berlangsung di Phillip Island, sirkuit yang berada di tepi lautan Australia. Sebelum balapan dimulai, situasinya sangat jelas. Valentino Rossi berada di ambang gelar juara dunia. Ia hanya membutuhkan satu hal, finish di posisi kedua atau lebih tinggi. Jika itu terjadi, maka tidak peduli apapun hasil CT Gibernau, gelar juara dunia MotoGP 2004 resmi menjadi miliknya. Namun, bagi Gibernau, harapan itu masih ada. Pembalap Honda tersebut wajib menang, dan berharap Rossi melakukan kesalahan. Namun sebelum balapan dimulai, Honda memberikan pesan pertama. CT Gibernau tampil luar biasa di sesi kualifikasi. Ia merebut pole position, posisi terdepan. Tetapi di belakangnya, Valentino Rossi, start dari posisi kedua, seolah takdir sudah menyiapkan panggung di Australia. 2 pembalap, 2 motor berbeda, 1 gelar dunia. Dan ketika lampu start padam, pertempuran langsung dimulai.
Loris Capirossi bersama Ducati sempat melakukan start sempurna dan menyodok ke depan. Namun tidak butuh waktu lama. Gibernau dan Rossi segera mengambil alih. Seperti yang sudah diprediksi, Gibernau tidak ingin bermain aman. Ia tahu satu-satunya pilihannya adalah menang. Maka sejak lap pertama, ia langsung menyerang, mencoba melarikan diri, mencoba menciptakan tekanan kepada Rossi. Lap demi lap berlalu. Gibernau terus memimpin, tetapi Rossi tetap berada di sana, di posisi kedua yang bisa membuatnya meraih gelar juara dunia. Karena setiap kali Gibernau melihat ke belakang, nomor 46 selalu ada. Memasuki paruh akhir balapan, Rossi mencoba mengambil alih pimpinan lomba. Namun Gibernau kembali mengambil alih. Hingga lap terakhir tiba, Sete Gibernau masih memimpin, dan Valentino Rossi masih berada tepat di belakangnya. Satu gelar dunia yang tinggal beberapa kilometer lagi. Rossi mencoba menyerang, mengambil alih pimpinan lomba. Namun pertarungan itu belum selesai. Beberapa tikungan kemudian, Gibernau kembali merebut posisi pertama, seolah balapan ini menolak berakhir tanpa satu duel terakhir. Dan ketika mereka memasuki sektor terakhir, Rossi melihat celah menyelinap dari sisi dalam. Terlambat untuk ragu, terlalu cepat untuk dihentikan. Manuver itu sempurna. Rossi keluar dari tikungan terakhir sebagai pemimpin lomba. Dan beberapa detik kemudian, ia melintasi garis finish di posisi pertama. Menang di Phillip Island, mengunci gelar juara dunia MotoGP 2004. Satu musim yang tidak akan pernah dilupakan. Karena gelar ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar angka di klasemen. Valentino Rossi tidak hanya memenangkan kejuaraan dunia. Ia memenangkan sebuah pertaruhan. Pertaruhan yang dimulai ketika ia meninggalkan Honda di puncak kejayaannya. Ketika banyak orang mengatakan dirinya telah membuat kesalahan terbesar dalam karirnya. Ketika banyak orang percaya Yamaha tidak akan mampu membawanya kembali ke puncak. Namun sepanjang musim 2004, Rossi menjawab semuanya. Dengan kemenangan, dengan keberanian, dengan keyakinan, dan dengan kerja keras yang tidak pernah terlihat di layar televisi. Musim 2004 akhirnya memiliki juaranya. Tetapi lebih dari itu, MotoGP mendapatkan sebuah kisah yang akan terus dikenang selama bertahun-tahun. Bahwa motor terbaik tidak selalu menciptakan juara. Karena terkadang yang mengubah sejarah bukanlah mesinnya, melainkan orang yang berada di atasnya. Valentino Rossi, juara dunia MotoGP 2004. Dengan Yamaha, dengan tekanan, dengan keraguan, dan dengan sejarah yang ia tulis sendiri.